Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Sadaqallahul adzim. Bapak, ibu-ibu, saudara, hadirin wal hadirat yang berbahagia dan dirahmati Allah, mari kita lanjutkan renungan kajian di bulan Ramadan pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana kalau kita rasakan sesungguhnya hidup di dunia ini sangatlah singkat dan cepat. Baru saja berjalan beberapa tahun, rasanya baru kemarin kok tiba-tiba usia sudah memasuki 50 tahun. Ada yang sudah 60 tahun, bahkan ada yang 80 tahun. Tiba-tiba saja kita sudah memasuki masa usia senja. Padahal rasanya baru kemarin kita itu SD, SMP, SMA. Begitu cepat berlalu. Nah, dalam memasuki masa usia senja tersebut perlu kita introspeksi diri. Kira-kira sudah maksimalkah umur, yaitu isi dari kehidupan kita di dunia ini dipenuhi dengan amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan, atau jangan-jangan masih banyak yang justru umurnya dipenuhi dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, baik kecil maupun besar. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, jika hal itu yang terjadi, maka ayo segera kita perbaiki senyampan masih ada kesempatan. Jangan sampai setelah semua berlalu dan kita sudah meninggalkan kehidupan dunia ini untuk masuk kepada etapa kehidupan berikutnya, baru muncul rasa penyesalan. Kembali perlu kita pahami dan kita mengerti bahwa dunia ini adalah ladang atau sawah untuk menanam kebaikan bagi kehidupan di etapa berikutnya, yaitu alam barzah ataupun alam akhirat. Di dunia inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, manusia diberi kesempatan, termasuk kita semua, diberi kesempatan untuk menyiapkan bekal sebaik-baiknya bagi kehidupan kita di alam barzah maupun alam akhirat. Besok di alam barzah dan juga di alam akhirat sudah tidak ada lagi kesempatan melaksanakan ibadah sholat, kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kesempatan untuk bersedekah, kesempatan untuk mengaji dan beramal soleh, amal soleh yang lain. Sudah tidak ada lagi.
semua amal soleh, semua ibadah-ibadah yang menjadi bekal kita di alam berikutnya nanti itu adanya adalah di dunia ini. Sehingga ketika seseorang sudah meninggalkan kehidupan dunia yang sangat singkat ini, maka berarti sudah selesai semua amal kebaikannya. Maka Rasulullah mengatakan, bila anak Adam idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasin. Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus, selesai semua amal-amal soleh, amal ibadahnya, kecuali hanya ada 3, yaitu shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, kemudian yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Tinggal itu saja yang akan bertahan menemani kita menuju ke alam akhirat, alam barzah yang masih terus berlangsung di dunia meskipun kita sudah meninggal. Jadi jangan berpikir kita mau beramal soleh bisa saja kalau sudah di alam barzah, karena sudah tidak ada lagi. Besok di akhirat apalagi, semuanya sudah selesai. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita renungkan baik atau buruknya keadaan kehidupan manusia di alam barzah dan juga alam akhirat besok, tergantung bagaimana nilai atau umur kehidupannya ketika dia di dunia. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan disia-siakan agar kelak tidak menyesal. Sudah tidak ada gunanya lagi. Menyesal memang hanya ada di belakang, Bapak Ibu, tidak ada menyesal di depan. Saya sekarang kok menyesal ya, padahal belum terjadi. Tidak ada penyesalan kok di depan. Penyesalan selalu berada di belakang. Nah, Al-Quran menceritakan dan menggambarkan bahwa besok banyak manusia yang menyesal karena tidak mengindahkan seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengindahkan perintah-perintahnya, tidak mengindahkan larangan-larangannya, tidak mengindahkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan penyesalan manusia tersebut hanya berisi satu hal. Apa, Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah? Manusia saat itu meminta kepada Allah untuk remedi kehidupan. Jadi kayak anak sekolah nilainya jelek, tidak naik kelas, minta remedi agar bisa naik kelas. Jadi minta ujian kembali. Manusia besok itu juga begitu. Mereka akan memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk kembali lagi menjalani kehidupan di dunia. Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia, tentu hal itu tidak mungkin terjadi. Karena di saat itu bumi sudah hancur dan manusia sudah berada di alam akhirat. Oleh karena itu, sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, saya ulang-ulang, saya ingatkan, mari kita manfaatkan hidup di dunia ini yang sangat singkat ini dengan sebaik-baiknya, agar kelak di kemudian hari tidak menyesal. Sekarang mari kita lihat bagaimana Allah menceritakan manusia-manusia yang besok menyesal di dalam menjalani etapa kehidupan berikutnya. Yang pertama di dalam surat Al-Munafikun, surat yang ke-63 ayat yang ke-10. Allah menggambarkan penyesalan yang pertama kali diungkap oleh manusia di dalam menjalani kehidupan ini. Kapan itu terjadi? Ketika sakaratul maut itu menghampiri setiap manusia yang tidak siap untuk menuju ke etapa kehidupan berikutnya. Di dalam ayat ini Allah
menyampaikan seperti yang sudah kami bacakan tadi di muqaddimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa anfiqu, dan berinfaklah, mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang telah kami Allah berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian ajal atau kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani, maka di antara manusia yang didatangi ajal atau kematian, kemudian mereka berkata, ya Tuhanku, ya Rabbi, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku meskipun hanya sebentar saja, ila ajalin qarib, mengapa engkau tidak menangguhkan, mengundurkan waktunya, barang sebentar saja kematianku ini. Jadi minta ditunda kematiannya. Ketika malaikat Israel itu mau mengambil nyawanya, dia baru minta kepada Allah agar kematiannya itu ditunda. Untuk apa? Mereka mengatakan fa'asaddaqo, maka niscaya kami akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi ini keinginan manusia ketika sakaratul maut itu datang, karena dia tidak siap untuk meninggalkan kehidupan dunia ini untuk menuju ke kehidupan alam barzah. Ada penyesalan. Kenapa ketika masih hidup tidak bersedekah? Kenapa ketika masih diberi kesempatan hidup di dunia ini tidak menjadi orang yang soleh, orang yang berbuat kebaikan-kebaikan? Begitu ruhnya akan dicabut oleh malaikat Israel, dia baru menyesal, minta agar ditangguhkan, diperpanjang hidupnya. Dan tentu ini tidak mungkin, karena kemarin sudah saya sampaikan, apabila ajal itu telah tiba, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah waktunya datang, maka tidak bisa diakhirkan, diundur, dan tidak bisa juga dimajukan. Begitu datang, ya sudah, dia datang, maka pupuslah harapan, keinginan, permohonan dari orang-orang yang menginginkan agar hidupnya ini ditangguhkan sehingga dia bisa berbuat amal soleh. Maka yang ada kemudian tentu adalah penyesalan diri. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Yang kedua, di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 99 sampai ayat 100, Allah menggambarkan ada manusia yang menyesali kehidupannya ketika dia sudah berada di alam kubur, alam barzah. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahadahumul maut, demikianlah keadaan orang-orang yang suka berbuat maksiat, tidak banyak melakukan kebaikan, hingga apabila telah datang kematian pada diri mereka. Jadi orang ini sudah mati, sudah meninggal, kan berarti sudah memasuki alam barzah. Qala, mereka berkata, Rabbirji'uni, ya Rabb kami, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia
Untuk apa? La'alli a'malu sholihan, agar aku bisa berbuat amal soleh fima taroktu, yang dahulu ketika aku masih hidup di dunia telah aku tinggalkan. Nah, jadi coba kalau kita lihat, mereka sudah di alam kubur, minta kembali ke dunia lagi ya, agar bisa beramal soleh. Tapi apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, kata Allah. Karena apa yang kamu katakan atau apa yang dikatakan oleh manusia itu hanyalah perkataan omong kosong, perkataan yang diucapkan saja. Buktinya ketika dulu di dunia sudah diberi usia sampai 80 tahun, sampai 90 tahun, ternyata hidupnya tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, tapi malah diisi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ketika mereka berada di alam kubur, alam barzah, kemudian mendapatkan siksa kubur, siksa barzah, mereka menyesali dan ingin meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia lagi. Maka Allah menyatakan tidak mungkin, sekali-kali tidak, kata Allah. Bahkan wa min waraihim barzahun, dan di hadapan mereka ada dinding pembatas barzah ya, ada tirai ya, ada batas ila yaumi yub'asun, sampai mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi mereka akan berada di alam kubur itu sampai nanti terjadinya hari kiamat. Nah, ini penyesalan yang kedua ya, ketika berada di alam kubur mereka baru menyadari ternyata di alam kubur, di alam barzah ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Tapi mereka sudah terlanjur masuk di alam kubur, ya tidak bisa keluar lagi. Maka mereka ya akhirnya tinggal menikmati. Kalau yang banyak melakukan kebaikan, dia akan menikmati nikmat kubur yang nikmatnya sungguh luar biasa. Dan yang banyak berbuat maksiat, berbuat dosa, tidak banyak melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan menikmati siksa kubur yang juga sangat luar biasa. Nah, inilah penyesalan yang kedua yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga disebut oleh Allah di dalam surat As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat yang ke-12. Allah menceritakan bagaimana manusia itu menyesal ketika berada di hadapan Allah, ketika dihisab, diadili oleh Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Walau taro idil mujrimuna, dan alangkah ngerinya jika seandainya kalian melihat ketika orang-orang yang berdosa itu nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, inda rabbihim, di hadapan Subhanahu wa ta'ala. Jadi besok Bapak Ibu, ketika Allah mengadili manusia itu, ada manusia itu yang wujuhu yaumaidin khosyi'ah, wajahnya menunduk, tidak berani menengadah memandang wajahnya Allah ya, karena dia merasa bersalah, karena dia malu, terhina di hadapan Allah. Dia baru menyadari kalau dia di dunia ternyata banyak melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga ya wajahnya hanya tertunduk lesu, seakan-akan tidak punya gairah. Nah, kemudian ketika Allah bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak mau menengadahkan wajahmu, maka orang itu akan mengatakan, malu ya Allah. Malu kepada siapa? Malu kepada diriku sendiri dan juga malu kepada engkau ya Allah.
Dulu engkau telah memberikan waktu kehidupan di dunia yang sebenarnya cukup untuk bisa berbuat kebaikan-kebaikan. Tapi sayang saya tidak melaksanakannya ya Allah. Nah, oleh karena itu ya, kemudian mereka orang-orang yang malu kepada Allah tadi itu berkata, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Rabbku, ya Tuhanku, kami telah melihat dan kami telah mendengar kebenaran yang dulu engkau sampaikan, kebaikan-kebaikan yang dulu engkau ajarkan. Saat ini kami melihat dan kami mendengar, kami mengetahuinya. Ternyata benar apa yang dulu disampaikan oleh para nabi dan rasul dan juga orang-orang yang menyebarkan kebenaran. Oleh karena itu, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia lagi ya Allah. Na'mal solihan, niscaya kami akan berbuat amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara perhatikan. Ini ketika di hadapan Allah diadili, dihisab, dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan-perbuatannya ketika di dunia. Baru dia menyadari, ternyata benar apa yang dulu disampaikan oleh para ustadz, para mubalek, para nabi dan rasul. Ternyata benar, tapi saya dulu mendustakannya. Dia baru yakin. Sekarang kami yakin ya Allah. Tapi sudah terlambat Bapak Ibu. Sudah selesai semuanya. Maka kalau kemudian dia minta remedi, farji'na na'mal solihan, maka kembalikanlah kami ke dunia lagi. Niscaya kami akan melakukan amal soleh. Ya percuma, sia-sia. Dunianya sudah hancur, tidak ada. Nah, ini penyesalan di akhirat. Penyesalan yang ketiga. Kemudian penyesalan yang keempat diceritakan oleh Allah di dalam surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-37. Di saat ada manusia yang ingkar, yang banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, yang banyak melakukan dosa, dimasukkan ke dalam siksa neraka, maka dia berteriak-teriak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengeluarkan dari neraka dan mengembalikan pada kehidupan di dunia. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hum yastarihuna fiha rabbana ahrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'malu awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhiru fadzuku fama lidzalimina min nasir. Allah menyatakan wahum yastarihuna fiha, dan mereka orang-orang yang sudah berada di dalam neraka itu berteriak-teriak. Apa teriakan mereka? Rabbana ahrijna, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini yang sangat menyiksa kami, yang kami tidak kuat untuk menerima siksaan itu. Na'mal solihan, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'malu, yang dahulu amal soleh itu belum kami kerjakan. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu pada saat itu, dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang man tadzakkaru, yang mau berpikir. Wa ja'akumun nadhiru fadzuku fama lidzalimina min nasir, dan apakah tidak datang kepada kamu seorang pemberi peringatan,
fadzuqu famalidz zalimina min nasir. Maka sekarang rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itulah cerita Al-Quran tentang manusia yang besok akan menyesal setelah dia menjalani kehidupannya di dunia ini. Apakah kita akan mengalami penyesalan seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulangi, agar besok tidak menyesal, agar besok kita itu mendapatkan kebahagiaan dan bahkan sangat senang ketika kita besok itu masuk ke alam barzah ataupun alam akhirat, maka siapkanlah bekal kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan renungan ini bisa memperbaiki kehidupan kita yang masih dipercayakan oleh Allah untuk kita jalani. Dan kita tidak tahu kapan datangnya kematian pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan yang agak lama sehingga kita bisa untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.